Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang surah Al-Kahfi ayat 46, diawali dengan kalimat al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan juga anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Maka kalau saya tanya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, ada nggak yang nggak suka harta? Pasti semuanya suka. Suka sama harta? Suka. Suka nggak dengan putra putri Bapak Ibu? Pasti. Itu merupakan perhiasan dunia. Karena kehidupan ini kalaulah tidak ada al-mal wal banun itu tidak indah. Betul nggak? Akan tetapi kalau kita lihat al-mal banun itu artinya harta dan anak. Kalau kita lihat harta biasanya ada yang dia banyak hartanya, ada juga yang sedikit hartanya. Anak juga begitu, ada yang dia dianugerahi anak, ada juga yang mohon maaf belum dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya di dalam Al-Qur'an zinah. Apa artinya zinah? Itu perhiasan. Ibu jamaah yang di sini ada yang pakai perhiasan enggak? Ada. Itu namanya perhiasan atau bukan? Sebelum jadi perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, kira-kira bagus apa enggak? Emas sebelum ditempah, dicetak menjadi cincin, kilauannya tidak sebagus sekarang. Yang ibu-ibu kenakan cincin itu, betul enggak? Kalung, apalagi? Gelang, berlian, ya. Sebelumnya kalau kita lihat proses pembuatan emas, begitu kita kan ada tuh yang tradisional metode ayak pasir, itu tadinya tidak sekilau yang ibu-ibu pakai. Namun karena ditempah dengan benar, kemudian dipoles dengan benar, walhasil kilauan dari emas itu Masya Allah. Begitu ibu-ibu pakai, temennya ngelihat, cuing. Ya. Jadi bahan perhatian, jadi bahan kebanggaan, jadi bahan harapan. Harapan untuk apa? Nanti ketika ada butuh uang bisa langsung dijual. Betul nggak? Iya. Itulah mengapa Allah menjadikan al-mal wal banun, harta dan anak itu perumpamaannya seperti perhiasan. Anak pun begitu. Kalau dia ditempah dengan baik, dipoles dengan baik, diajarkan, dididik dengan baik, insya Allah anak itu akan menjadi harapan buat orang tuanya. Betul nggak? Jadi sumber kebahagiaan buat anak orang tuanya. Kan banyak tuh orang tua yang bangga terhadap anaknya. Contoh misalkan qori'ah kita, Indana Zulfa. Masya Allah, bagus nggak Bu suaranya? Jadi kebanggaan buat orang tuanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pasti kita bangga. Karena konsep anak itu perhiasan, boleh jadi anak itu bisa meninggikan derajat orang tua. Tapi ada juga anak yang justru ketika orangnya salah tempah, terbalik menjatuhkan derajat daripada orang tua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ibu pengennya anaknya ini yang banggain, nyenengin atau yang bikin susah? Banggain. Pasti pengennya yang banggain. Yang pengennya nyenengin hati orang tua. Maka Allah berikan itu. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Itu adalah perhiasan dunia. Indah enggak Bu? Anak soleh, soleha, ganteng, cantik, kaya, raya, bisa pergihin haji orang tuanya, amin. Kemudian ibu juga dikasih rizki banyak, hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, indah gak Bu?
Siapa yang gak pengen dengan anak yang soleh dan solehah dan juga harta yang banyak. Tapi kata Allah di dalam Al-Quran, boleh manusia menjadikan harta dan anak itu sumber harapan. Boleh gak? Tapi jangan terlalu menjadikan itu harapan. Mengapa? Karena di ayat selanjutnya, artinya lanjutan daripada ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Dan ternyata ada amalan-amalan yang dia jauh lebih berharga di mata Allah Subhanahu wa taala ketimbang anak dan juga harta. Apa itu? Al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyat ini jamak. Al-baqiyat jamak, artinya amal solih yang dia kekal, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang yang dia beramal terus dapat pujian. Betul nggak? Dia beramal soleh bang, dapat pujian, seneng nggak? Seneng. Tapi pujian itu hanya di dunia aja. Pahalanya? Pahalanya belum tentu. Oh. Maka yang indah bagaimana? Yang indah adalah tak kalah kita beramal soleh, dapat pujian di dunia juga, tapi dapat pujian juga di akhirat. Itu namanya al-baqiyatus sholihat. Kita beramal soleh, mentoknya bukan cuma dunia doang, tapi di akhirat kita juga bisa dapat pahala. Maka ulama tafsir, khususnya Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir yang ada di depan kita ini mengutip beberapa tafsiran maksud dari al-baqiyatus sholihat. Yang pertama beliau mengatakan ada pendapat ulama al-baqiyatus sholihat ini dengan sholat. Apa? Sholat. Ibu rajin sholat nggak Bu? Ayo. Sering suruh anaknya sholat nggak Bu? Kalau anak udah gede, tua, bangkotan, kagak mau sholat, lemparin aja Bu, selepet pakai sejadah. Mau jadi apa? Udah tua, bangkotan, nggak mau sholat. Boro-boro doain orang tua, justru malah bikin dosa orang tua. Nggak apa-apa Bu, fatribuh kata Nabi, boleh pukul, selepet. Ya. Jadi tak kala Imam Ibnu Katsir menafsirkan ini, ya, maka salah satunya adalah maknanya sholat. Yang kedua maknanya apa? Ternyata yang kedua maknanya wa mahiyya ya Rasulullah. Ternyata maknanya adalah zikir kepada Allah dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Orang yang benar-benar meyakini kalimat ini pasti dia akan jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perbanyak nih kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi bukan hanya sekedar kalimat, akan tetapi jangan sampai syirik kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Dengan begitu kita merasa takut, ya, melaksanakan apa yang diperintah Allah, menjauhi daripada larangannya, ya Bu ya. Al-baqiyatus sholihat yang terakhir menurut ulama adalah amal solih kita, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa terus beramal solih, khususnya kita juga bisa mendidik anak-anak kita, ya, berbuat baik, amal soleh. Ada lagi endingnya, ya, wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika wa khairun amala, dan itulah sebaik-baik harapan. Jadi ternyata amal soleh diri sendiri Bu yang nanti bakal nolongin kita di akhirat. Anak mau boro-boro bisa ingat sama orang tua, alhamdulillah. Boleh jadi setelah meninggal bukan kita didoain, malah berebut warisan, betul nggak? Betul. Iya. Malah ada seorang anak yang nyumpahin orang tua buru-buru mati agar mendapatkan warisan. Na'udzubillah summa na'udzu. Maka ya Rasulullah SAW bersabda, yahrumu ibnu Adam. Anak Adam itu pasti akan tua. Wa yabqa ithnani. Dua yang dia kekal, apa?
al-hirsu wal amal. Keinginan, harapan dan juga angan. Nah, makanya kita berangan-angan minta sama Allah memiliki harapan. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa menjadikan al-baqiyatus sholihat, amal soleh, jaga sholat, jangan syirik sama Allah, jaga keluarga daripada perbuatan yang buruk. Mudah-mudahan itu menjadi penolong nanti kita di akhirat. Amin. Begitu bertemu Allah kita nggak malu karena kita punya bekal amal soleh. Begitu kita wafatnya juga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.